Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin melakukan presentasi tentang sistem operasi distro Linux Ubuntu. Nama kelompok kami adalah Edi Armanzai, Baga Katigana, Zeben Boy Sega, Maker Ventu Daniel yaitu saya sendiri, dan juga M. Holid. Untuk pengenalan materi ini, Baga akan menjelaskan tentang sistem operasi. Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU (General Public License) atau singkatan dari GPL. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, lisensi publik umum GNU, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkenal seperti Microsoft, Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Google, Oracle Corporation, dan distribusi Linux tidak bergantung pada vendor, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan sistem operasi Linux tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model perangkat lunak sumber terbuka. Pengembangan sistem operasi dari Linux telah dilakukan dengan cara mendistribusikannya secara bebas. Hal ini memudahkan para calon pengguna sehingga calon pengguna pun dapat mendownload Linux di internet secara gratis ataupun mendapatkannya melalui forum-forum yang khusus. Forum para pengguna Linux biasanya akan membentuk sebuah komunitas khusus. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai juridik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, menyimpan data dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modem adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows dan lain. Operasi Linux Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi GNU atau Linux dari keluarga Ubuntu yang sangat populer. Khususnya di ranah pemanfaatan perangkat keras lawas yang hanya dapat dioperasikan dengan bantuan sistem operasi rendah konsumsi memori dan CPU. Nama Ubuntu adalah kombinasi dari LXDE dan Ubuntu. LXDE adalah singkatan dari Desktop Environment, sedangkan Ubuntu berarti kemanusiaan terhadap sesama manusia dalam bahasa Zulu dan bahasa Xhosa. Sudah satu dekade lebih arsitektur 64 bit 86 atau AMD 64 diperkenalkan Ubuntu yang di awal dibangun dan ditentukan untuk arsitektur 32 bit atau di 386, mulai beranjak dari penamaan branding sistem operasi untuk komputer lawas dengan dalih sistem operasi di 386 saja. Sudah semakin jarang ditemukan selama 10 tahun terakhir. Prosesor AMD Rhino X3 yang dirilis tahun 2008 saja sudah mendukung 64 bit. Oke, adapun tahapan-tahapan penginstalan dan modifikasi distro Linux Ubuntu. Yang pertama, kita setting OS Linux Ubuntu 18.04
di VirtualBox. Kita setting dulu. Yang pertama, masuk ke Oracle VM VirtualBox Manager, lalu pilih icon New seperti gambar di bawah. Next. Ya, next. 2, beri nama OS dan jenis OS yang akan diinstal. Kami coba menginstal Linux Ubuntu 18.04. Setelah itu kita klik next. Oke, next. Slide. Langkah selanjutnya, tentukan RAM yang akan digunakan. Untuk lebih stabil disarankan minimal 2 GB karena RAM sangat mempengaruhi performa OS yang akan kita install. Setelah itu kita klik tombol next. Next slide. Selanjutnya kita membuat hard drive. Adapun caranya, pilih create a virtual hard drive now. Setelah itu yang paling tengah ya, setelah itu klik next. Klik next ya. Setelah itu pilih VHD virtual hard drive untuk membuat hard drive virtual. Setelah itu klik next. Next. Dan setelah itu tampilan seperti ini. Kita pilih yang dynamical allocated. Setelah kita pilih, kita klik next. Next slide. Selanjutnya tentukan di space buat penyimpanan. Pilih sesuai kebutuhan. Dimana kita pilih, kalau udah kita pilih create. Klik tombol create. Next slide. Setelah itu masuk ke bagian setting. Dan pada stroke penyimpanan ya, klik empty, kemudian klik icon DVD. Dan pilih close virtual optical disk. Seperti bawah tampilannya. Next slide. Lalu pilih file ISO Ubuntu 18.04 yang tadi kita download. Kemudian pilih open. Next slide. Nah, setelah tampilan kayak gini, kita tinggal klik OK. Next slide. Setelah itu jika sudah, maka hasilnya tampilan seperti ini. Seperti layar di bawah ini. Seperti ini tampilannya. Next slide. Nah, selanjutnya cara kita install Linux Ubuntu 18.04 pada VirtualBox. Langkah pertama, klik pada OS yang baru saja kita setting. Tadi baru setting, kemudian kita penginstalannya. Kemudian kita klik start untuk memulai instalasinya. Next slide. Kemudian tampilan berikut untuk pemilihan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris. Setelah itu kita enter karena ini kita main keyboard. Ya, next slide. Setelah itu pilih install Ubuntu untuk memulai proses penginstalannya. Next. Setelah terinstall, selanjutnya kita pilih bahasa sistem operasi Ubuntu. Di sini kami coba pakai bahasa Inggris. Setelah itu kita pilih continue. Next. Atur juga keyboard layout. Begitupun keyboardnya kita atur juga. Next slide. Setelah kita atur, kita klik continue. Next. Nah, pilih normal installation dan pada owner option centang installation party software. Paling bawah. Setelah itu continue, klik continue. Next. Next slide. Pada tampilan installation tipe, kita pilih paling atas, kita centang, kita pilih ya. Setelah itu kita instalasi now. Tapi jika ingin penginstalan Ubuntu secara dua boot pada partisi yang sudah disediakan sebelumnya, pada tahap ini kita pilih something. Berhubung kita tidak pakai dua VirtualBox, kita langsung pilih install now. Next.
konfigurasi. Nah, di sini konfirmasi bahwa disk yang kita miliki. Setelah itu kita pilih continue aja. Next slide. Installer akan mencoba melakukan deteksi zona waktu otomatis. Kita tunggu aja. Apabila sudah sesuai, Anda bisa klik continue. Ya, next. Apabila belum Anda bisa mencari tim zona yang sesuai dengan tim zona saat ini. Kita cari secara manual ya. Next. Selanjutnya isi semua informasi seperti nama dan nama komputer, user, password seperti di bawah tampilan. Setelah itu kita klik continue, next. Tunggu proses penginstalan sampai selesai. Seperti di bawah tampilannya. Next. Setelah selesai, Anda akan diminta untuk merestart. Next. Kemudian akan muncul halaman login user. Silakan masukkan menggunakan user dan password yang tadi kita buat. Dan berikut tampilan desktop Linux Lubuntu 18.04. Nah, tampilan seperti di bawah ini. Ini udah terinstall ya Lubuntu-nya. Next. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan perintah dasar dari sistem distro Linux Lubuntu 18.04. Untuk ini akan diterangkan atau coba disampaikan sama teman kita yaitu Edi Yarman. Mungkin kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan dari moderator. Sekarang saya melanjutkan materi yang disampaikan teman kami yang dari atas, Mas Khalid. Di sini saya lanjutkan mempraktekkan perintah dasar dari sistem distro Linux Lubuntu 18.04. Sebelum menjabarkan perintah dasar sistem operasi Linux, Anda harus membuka baris perintah atau command line terlebih dahulu. Memunculkan terminal. Command line di Linux Lubuntu 18.04 adalah dengan cara menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus Alt plus T. Ini di bawah kita coba lihat aja gambarnya. Ya. Oke, lanjut di perintah dasar di sini ada help, gambarnya ini di bawah. Di sini, di situ kita ketik di command terminalnya kita masukkan perintah help. Di sini yang kedua perintah dasar di terminal kita ketik di situ kita klik wow. Perintah yang ketiganya PS. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan snapshot prosesor yang sedang berjalan. Keempat, perintah dasar dari dev. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan penggunaan ruangan disk pada file system. Gambarnya ada di bawah, coba lihat aja. Kelima, perintah dasar cut. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output atau s-down. Untuk menjalankan command ini, ketik cut yang kemudian diikuti dengan nama dan
extensi file. Berikut ini beberapa cara untuk menggunakan perintah cut. Pertama, cut lebih besar dari file name untuk membuat file baru. File name 1, file name 2, dan file name 3 untuk menggabungkan dua file, 1 dan 2, dan menyimpan outputnya di file baru atau yang ketiga. Cut file name tr a sampai z, tr a kecil sampai z kecil, dan A besar sampai Z besar. Output dot text untuk mengkonfigurasikan file ke pengguna huruf besar atau huruf kecil. Di contoh perintah cut ini saya akan mencontohkan membuat file baru atau cut. Saya kasih nama di sini Budi. Ini kita coba lihat aja di new terminalnya. Ini gambarnya ada di bawah. Kita coba lihat aja, kita kasih nama cut Budi. Seperti tulisan yang di atas tadi. Sekarang kita masuk di slide berikutnya. Maka akan muncul file Budi di home folder. Ini di home folder file Budi udah berada di dalam sebuah folder. Ya, kita lanjut. Perintah keenamnya rm. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus folder pada direktur tertentu. Di contoh perintah rm, ini saya akan menghapus file Budi yang sudah dibuat di contoh perintah dasar cut sebelumnya dengan cara rm Budi. Ini di bawah ini di new terminal, di command terminal. Di sini ada gambarnya. Kita masukkan perintah rm Budi. Nanti secara otomatis folder Budi yang tadi yang kita buat secara otomatis hapus. Sesudah saya memasukkan komen perintah rm Budi, file Budi tersebut hilang. Ini tadi yang saya jelaskan yang tadi. File yang Budi yang tadi hilang dari kan sebelumnya perintahnya ada di sini, file Budi. Sekarang kita udah rm Budi, file Budi yang tadi hapus secara otomatis. Sekarang kita masuk pada perintah dasar clear. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan jendela terminal. Jadi isi jendela terminal akan dikosongkan. Namun jika di-scroll ke atas, maka perintah yang sebelumnya dijalankan masih bisa terlihat. Di contoh perintah clear, ini saya akan mencoba sebelum di Comlight Linux masih ada sisa perintah sebelumnya. Ini seperti gambar di bawah, kita coba lihat aja. Ini perintah yang kita ketik yang tadi seperti cut, rem, sama clear. Ini di bawah ada perintahnya. Sesudah itu memulai perintah clear, maka tampilan berikut akan kosong. Tapi jika di scroll ke atas, maka perintah yang sebelumnya masih bisa terlihat. Di sini sesuai dengan penjelasan dari atas yang tadi, kalau di scroll ke atas, file yang dulu kita masukin yang tadi masih ada. Kalau di bawahnya enggak ada, maksudnya kayak gitu.
Sekarang cara menginstal software melalui paket manager dan GUI pada Linux Ubuntu ini kami serahkan kepada teman kami Seven Boydu untuk mempresentasikan, untuk melanjutkan dari presentasi kami. Ya, kami persilakan. Nah baik, kali ini saya akan melanjutkan proses penginstalan cara menginstalasi software melalui paket manager dan GUI pada Linux Ubuntu. Yang pertama itu menginstal software melalui paket manager. Setiap distro Linux memiliki paket manager atau paket manajemen yang berbeda-beda. Paket manager atau paket manajemen sistem atau sistem manajemen paket adalah kumpulan perangkat untuk mengotomatisasi proses instalasi, upgrade atau perbaikan, konfigurasi atau menghapus paket perangkat lunak dan sebuah komputer menggunakan cara tertentu. Pada paket manager pada Linux Ubuntu 18.04 yang berfungsi seperti Google Play Store memiliki nama software. Itu membukanya dalam ke menu, kemudian System Tools, lalu Software. Next. Nah, di sini ada tampilannya itu System Tools, kemudian ke Software. Ini tampilannya. Next. Nah, ada berbagai macam aplikasi gratis yang telah dikategorikan untuk memudahkan kita dalam mencarinya. Kita juga bisa mencari aplikasi dengan mengetikkan nama atau deskripsi pada kotak pencarian. Nah, ini contoh pengkategorian untuk mencari deskripsi pada aplikasi yang ingin kita cari. Ini gambarnya di bawah. Kemudian next. Untuk membedakan aplikasi yang kita sudah install atau belum dapat dilihat diinstal. Nah, di sini ada perbedaan atau kita bisa dapat membedakan mana yang sudah diinstal dan mana yang belum diinstal. Di Gunung Maps, Audio, Video, Games, Communication News, Graphics and Photo Games, Body Activity and Wants. Next. Di sini kita akan mencoba menginstal software dengan menggunakan GUI bawaan dari OS Linux Ubuntu 18.04 ini. Jadi kami akan menginstal software Calendar sebagai contoh. Nah, di sini kita akan mencoba penginstalan Calendar di Linux Ubuntu 18.04 ini tampilannya di bawah. Next. Nah, kita proses instalasinya selesai. Nah, di sini pada gambar di bawah ini proses penginstalannya ini sedang berjalan sampai proses selesai atau mencapai 100%. Kemudian next. Jika sudah selesai maka akan tampil seperti gambar berikut. Next. Tampilan software yang sudah selesai di-download dapat kita lihat di bawah ini ada kalender yang berisikan tanggal, bulan, dan tahun. Next. Yang kedua, menginstal software melalui GUI pada Linux Ubuntu. Cara menginstal software melalui GUI pada Linux Ubuntu adalah menggunakan browser internet dari Linux tersebut. Di sini kami menggunakan browser bawaan pada Linux untuk menginstal software melalui GUI. Cara menggunakannya adalah menu, kemudian ke internet, kemudian Firefox web di browser, Firefox web browser. Next. Nah, tampilannya di sini untuk cek atau masuk ke menunya tadi, internet, kemudian Firefox web browser. Next. Setelah membuka browser dari Linux, sebagai contoh kami langsung mendownload Google Chrome menggunakan browser Firefox. Perintahnya itu ketik download Google Chrome di search engine, lalu akan muncul seperti gambar berikut. Kemudian kita pilih download now agar bisa menginstal software melalui GUI. Ini tampilan di bawah ini untuk mendownload Google Chrome menggunakan tampilan Firefox. Next.
Kemudian pilih download Chrome seperti gambar yang ada di bawah ya. Kemudian next. Selanjutnya pilih 64-bit Dev atau for Debian or Ubuntu, karena Linux Ubuntu merupakan turunan resmi dari Ubuntu. Kemudian klik Save and Install. Next. Tunggu sampai downloadnya selesai, maka klik pada file tersebut dan akan muncul seperti gambar di bawah. Lalu pilih install Flatcake. Next. Lalu akan muncul attention untuk memastikan identitas Linux kita. Kita masukkan password Linux untuk memverifikasi, lalu klik OK seperti gambar yang ada di bawah. Next. Tunggu hingga proses instalasi selesai ya. Di bawah ini ada gambar proses penginstalannya. Lalu next. Nah, demikian saja penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Yap, jadi kesimpulan dari presentasi tentang sistem operasi distro Linux Ubuntu ini adalah setiap komputer umum harus memiliki sebuah sistem operasi untuk menjalankan program lainnya. Sistem operasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena sistem operasi harus memastikan bahwa program yang berbeda dan pengguna berjalan pada saat yang sama, sehingga tidak saling mengganggu. Linux dikatakan open source karena merupakan sistem operasi yang dalam melakukan pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka, sehingga dapat didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Hal ini merupakan salah satu daya tarik dari sistem operasi Linux. Semoga presentasi ini dapat memberi motivasi bagi para mahasiswa baru untuk mencoba menggunakan sistem operasi Linux, karena Linux lebih transparan sehingga kita dapat melihat, memeriksa kekurangan dan beradaptasi untuk membuat versi baru. Programmer yang memiliki akses ke kode sumber program komputer dapat meninggalkan program dengan menambahkan fitur ke dalamnya atau memperbaiki bagian yang tidak selalu berfungsi dengan benar. Ya, sekian dan terima kasih untuk presentasi ini.